Kayaknya kok memang yang paling besar gaungnya Jawa Tengah. Jawa Tengah. Faktornya saya lihat memang ada dua, karena kebetulan memang dua kandidat dari TNI levelnya sudah tinggi, dan yang kedua ini ada histori di mana kandang banteng bisa ditembus itu. Betul. Sehingga kemudian ini menjadi luar sesuatu biasa. yang ramai. Betul. Yang lainnya pilkada yang lainnya kan biasa-biasa baik. Kayak rane pilkada. Tapi MK kemarin tuh memang menguntungkan ya. PDIP jadi punya calon yang DKI. Calon Sebelumnya kan saya sama Jokowi. Tidak bisa, betul. Iya, tapi akhirnya walaupun calonnya yang diajukan kemudian membuat orang terkejut juga. Loh. Oh iki ya ora apa-apa. Iya kancane Pak Jokowi menang. Padahal menimbulkan banyak spekulasi. Joso sing ngomong Pak Jokowi. Saya kemarin ketemu dengan salah satu, dia tahu tadi konsultan dia ngobrol itu. Akhirnya kita itu teori politik demokrasi ora berlaku kabeh ya Pak. Lah yang berlaku adalah timing dan berapa. Jadi gitu ya. Berapa dan kapan memberikannya itu justru yang paling penting dari menentukan. Karena kontestasi pilkada khususnya pemilihan gubernur Jawa Tengah begitu menarik, sangat dinamis sekali. Bahkan tidak jarang yang menyebut ada pertarungan bintang yang ada di Pilgub Jawa Tengah. Untuk membahas itu sudah hadir di studio Rasan-Rasan Suara Merdeka pengamat politik dari Universitas 11 Maret, Pak Hascaryo. Ya, okay. Selamat datang Pak Has. Matur nuwun, saya pertama kali hadir di sini. Pertama kali ya Pak ya, tapi meskipun panjenengan berada di Kantingan, tapi kan jarang-jarang sekali ke kantor kita ya. Oh iya betul. Iya. Ya nggak pernah diundang kok. Sekarang. Lain-lain waktu nanti kita undang lagi Pak Hascaryo. Sehat-sehat Bapak. Ya, pangestunipun sehat-sehat sekali. Alhamdulillah. Yang utama itu kan kita sehat dulu. Perkara nanti nonton Om Bia Eswasono kan kalau dengan hati yang gembira, sehat. Ah betul sekali. Wong ya memang itu bagian dari proses kehidupan. Ini rasa kagetan. Wong Jawa kan rasa gumunan, rasa kagetan. Rasa kagetan, rasa gumunan. Itu siap. Ji Pak Has. Ya. Ngapunten. Sangat menarik sekali dinamika yang ada di Jawa Tengah. Betul. Khususnya menjelang konstelasi pemilihan gubernur 2024. Ya. Banyak yang melihat ini perang bintang. Ya kan? Karena PDI ternyata menurunkan jenderal. Ini enggak ecek-ecek loh gitu kan. Ya. Panglima kan bintang 4 Panglima. Kalau melihat banyak sekali, wah ini Pak Andika downgrade ini. Kalau dari sisi panjenengan seperti apa melihat apa yang akan terjadi di Jawa Tengah ini Pak? Yang pertama kan kalau kita lihat kan memang kandidat yang diusung saat ini kan memang hebat-hebat ya. Hebat sekali. Artinya dari sisi pengalaman di dunia politik pemerintahan itu sudah teruji. Satunya level nasional Panglima, satunya adalah Kapolda Pak Lutfi itu ya. Ya betul. Dan catatan juga ya kalau saya kok kata perang itu itu kan istilah diambil dari film Star Wars kemudian perang bintang, persaingan konsentrasi. Betul. Walaupun kan sebenarnya sudah bukan bintang lagi. Kan sudah purna semua harusnya sudah itu kan semua. Itu kan mantan bintang boleh lah ya. Tetapi menurut saya memang itu tetap karena kita tahu ya organisasi TNI, organisasi Polri ini memang unik. Artinya ikatan korpsnya, jiwa korsanya itu kan luar biasa. Luar biasa tinggi terutama itu karo dosen itu ya. Boleh wartawan. Jiwa korsanya juga enggak jauh-jauh beda dengan dosen wartawan. Ya, betul. Artinya misalnya TNI dan Polri itu kan biasanya satu angkatan waktu di Akmil ya atau mungkin di AKD atau di Akpol itu pasti akan ikatannya kuat sekali. Saat mukti siji yang lainnya juga seangkatan itu akan ikut mukti juga ya. Nah itu kan semacam tradisi yang memang itu ada di sana sehingga kita bisa menduga bahwa backup dari minimal teman-teman purnawirawan seangkatan dari masing-masing kandidat itu pasti akan bisa, dan masing-masing kan punya kekuatan, punya massa, punya banyak hal, resources yang bisa untuk mendukung kedua kandidat ini. Padahal di dua institusi itu juga sampai ke bawah ke tingkat tataran yang betul sekali. Ada Koramil, ada Polsek. Ini juga menjadi menarik lagi ketika artinya apa? Mungkin strategi yang akan dilakukan kedua calon antara Pak Andika dengan Pak Lutfi ini juga tidak akan jauh berbeda. Ya, hanya saja mungkin catatannya begini ya. Ini agak beda kita bicara dengan Pilpres. Pilpres kemarin karena salah satu pasangan itu entah mau dikatakan terang-terangan atau tidak memang di backup oleh penguasa.
penguasa. Betul. Ya, banyak yang mengatakan seperti itulah. Lah masuk presiden orang backup putrane kan ya ora masuk akal. Walaupun mengatakan untuk dan sebagainya. Dan ketika itu lembaganya itu di sana presiden dan di sana ada pembantu presiden dalam bentuk menteri, panglima ABRI, Kapolri dan sebagainya. Ya orang bisa pantas untuk menduga. Ya kalau kita di Jawa kan mungkin tidak ada perintah lisan surat perintah. Tapi kan kita dengar dengan SME Ratu itu sudah cukup untuk menggerakkan kan semua artinya kan dia SME aja dengan isyarat tertentu orang kan tahu sudah sendiri. Akan jalan sudah. Iya. Dan itu kayaknya kan memang kemarin memang masif. Artinya teman-teman di angkatan maupun di TNI maupun Polri memang mau tidak mau kita publik mengamati bahwa ada keterlibatan di sana. Sekarang kan beda. Dua-duanya sudah purnawirawan. Betul. Artinya kemungkinan untuk menggunakan, memanfaatkan organ yang masih aktif itu juga tergantung panglimanya, tergantung Kapolrinya. Ya kan gitu ya. Betul. Kan bagaimanapun juga di bawah nggak mungkin berani bergerak dong. Kalau panglima bagus ya sekarang ya, itu mengatakan nggak boleh kan nggak berani juga. Kapolri mengatakan jangan, mereka pasti nggak berani juga. Ya, jadi itu yang agak membedakan dengan Pilpres kemarin menurut saya ya. Tapi secara ikatan emosional Pak Lutfi dengan Pak Andika ini akhir-akhir ini kan secara emosional lebih dekat dengan Pak Lutfi. Artinya ada kemungkinan tidak mungkin seperti yang jenengan sampaikan di awal tadi. Cara-cara yang dilakukan ketika masih Pilpres juga akan dilakukan meskipun tidak secara terbuka. Ya kemungkinan itu ada ya. Namanya politik kan sebenarnya kan seni bagaimana menggunakan semua resources yang ada untuk memperoleh kekuasaan dan mengelolanya. Hanya ya catatan saya tadi itu. Karena misalnya dengan mengatakan dekat, tapi dua-duanya itu kan pernah bekerja untuk Pak Jokowi semua. Betul. Ya. Pak Andika juga banget zamannya Pak Jokowi, Pak Lutfi juga. Artinya kan faktor kedekatan atau apapun itu bisa terbelah dua toh. Karena kalau misalnya kita berandai-andai atau kita menganalisis dua-duanya pernah dipilih oleh Pak Jokowi untuk menempati jabatan strategis. Berarti kan Pak Jokowi pasti memiliki trust kepada mereka, mempercayai kompetensi mereka. Kan gitu. Iya. Di samping ada kedekatan emosional karena Pak Lutfi kan pernah di Solo. Dan seterusnya. Nah, itu hanya saja catatan saya tadi ya. Tergantung nanti bagaimana Panglima ABRI, Panglima TNI dan Kapolri akan bersikap. Karena kan berbeda dengan organisasi lain yang kadang-kadang yang di bawah itu bisa berbeda pendapat. Kalau di militer kan nggak bisa. Satu komando. Satu komando, satu suara. Nah itu nanti adalah sikap ya. Menurut saya sikap dari pucuk pimpinan tertinggi TNI dan Polri itu yang nanti akan turut menentukan apakah teman-teman yang di lapangan nanti akan bergerak atau seperti apa bentuknya. Artinya mungkin ketika nanti pimpinan yang pegang komando itu menginstruksikan tidak, ya sudah tidak. Iya. Kalau katanya atau ya wis demluru kan ya iso wae. Bagi-bagi. Iki soalnya ya awak dhewe. Konsor dhewe semua gitu. Nah, itu kemungkinan yang kalau kita mau diskusikan itu kemungkinan yang ada. Pasti terjadi dan ada peluang untuk itu kan. Siap, Pak. Terus kemudian seperti ini, Pak. Penempatan atau pemilihan Pak Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang notabene adalah mantan Panglima TNI. Kalau menurut panjenengan itu seperti apa? Apakah itu emosionalnya PDIP ketika di Pilpres kemarin Jawa Tengah sebagai kandang banteng itu hancur lebur dalam tanda kutip. Jangan saya ngomong loh, hancur lebur aku orang ngomong loh ya. Kandang banteng jebol. Iya. Emosionalnya Bu Mega sampai menempatkan Pak Andika. Karena banyak yang kalangan melihat Pak Andika ini downgrade. Mestinya kan beliau itu capres. Bukan hanya gubernur. Gubernur ini minimal Pangdam, Kapolda oke lah. Panjenengan melihatnya seperti apa ini? Ini kalau kita secara normatif yang namanya purnawirawan itu mau ditaruh di mana saja nggak masalah, kan gitu ya, nggak masalah. Walaupun sebenarnya mungkin ini kelasnya pangap pangap kan mosok meduning daerah yang levelnya nasional. Betul. Ya minimal Menko apa gitu ya, Polham atau apa ya. Tetapi apakah itu kemudian kalau penjenengan mengatakan ini desperate-nya atau putus asanya atau emosional PDIP? Saya pikir kok tidak emosional ya. Kita politik yang arang emosional. Tapi kalkulasi ya. Menurut kalkulasi di antara ketika mungkin melihat bahwa pihak kompetitor itu ternyata Pak Lutfi yang diajukan, yang notabene adalah dari angkatan Polri, dari Polri dan sebagainya. Betul. Siapa yang akan bisa menandingi? Siapa yang bisa menandingi? Betul. Dan yang kebetulan memang sudah resmi menjadi kadernya PDIP. Ya sudah ini yang ada dan
kalau ada yang komentar ora level si jene bintangnya beda dan sebagainya. Kalau di pilkada itu sudah tidak lagi menjadi patokan. Saya pikir ketokohan dan kemudian menurut saya jejaring ya. Strategi dan jejaring itu artinya ketika melihat Pak Lutfi dari institusi Polri itu tentu juga punya strategi tersendiri. Betul. PDIP yang bijak memilih itu untuk menurut saya malah justru itu ya. Jelinya PDI itu malah. Iya, jadi bukan emosi toh kalau bukan gitu. Emosi, bukan emosi. Ya. Itu perhitungan kalkulasi politik itu, kalkulasi politik itu ya. Karena ya itu tadi cuma satu hal yang ada di lapangan kan seperti ini. Ingin misalnya saya taruhlah misalnya dengan jenengan berbeda. Saya dukung polisi ini taruhlah misal saya memposisikan sebagai warga negara yang punya hak pilih ya. Surawopo ngaku yo di BK Pak polisi sama seperti jenengan. Nanti aku ditibak tentara. Ini berarti tentara polisi akan dibentur-benturkan dalam situasi yang seperti ini. Oh, meden-meden itu Mas. Enggak lah. Menurut saya sekarang itu menurut saya justru saya melihat bahwa ini peran masyarakat madani ya, civil society itu sekarang tambah kuat loh. Tambah kuat ya. Kasus kemarin lah. Ya, insiden ketika RUU Pilkada dirubah itu menurut saya kalau nggak ada gerakan civil society itu tetap jalan. Tapi kan ada tekanan yang begitu kuat dari kampus, dari civil society, mahasiswa itu adalah sekarang menjadi kekuatan yang mengawasi. Menurut saya mengawasi ya. Karena kan terus terang kalau kita belajar di demokrasi itu ada 4 pilar ya, legislatif, eksekutif, kemudian yudikatif, satunya kan media massa. Betul. Kan sekarang menjadi masalah dipertanyakan, media massa masih jadi pilar demokrasi apa enggak? Ketika pemiliknya itu terjun di politik praktis, entah di eksekutif atau di legislatif kan. Akhirnya kemudian perlu pilar kelima nih kayaknya untuk bisa mengawasi proses demokrasi, yaitu kekuatan masyarakat madani, civil society yang sekarang dulu nggak mungkin terjadi loh Mas. Dulu nggak bisa ini gerakan seperti ini. Sekarang karena ada media sosial itu mungkin. Dulu nggak bisa. Orang nggak ada yang punya media. Iya toh. Tapi sekarang setiap orang punya media. Ya, influencer itu sekarang lebih kuat suaranya ketimbang koran loh kadang-kadang. Iya. Media mainstream loh. Karena masyarakat ketika hari ini juga sudah menilai ketika ada media massa yang cenderung dan berpihak pada salah satu, dia kan akan ditinggalkan. Nggak netral. Gitu. Dan dia nggak percaya bukannya nggak percaya ya, tapi untuk hal itu dia tidak bisa 100% mempercayai dan mendengarkan itu. Jadi kekhawatiran masyarakat terkait dengan itu kemungkinan juga tidak akan terjadi. Karena saya yakin institusi TNI dan institusi Polri tidak akan membiarkan itu terjadi. Jalur negara. Betul. Dan itu kepentingan dalam tanda petik kan untuk pilkada level provinsi. Apa mau bikin acara kehebohan dan sampai sebesar itu levelnya. Saya pikir kok enggak ya, karena kan kepentingan nasional kita masa-masa transisi dan repot itu pasti akan jadi bahan pertimbangan untuk mencegah itu tidak terjadi. Perkara nanti prakteknya mungkin ada ekses karena faktor kalau kita bisa pakai istilah oknum atau individu kemungkinan itu terjadi, tetapi tidak secara institusional. Saya pikir mereka akan coba lihat lagi lah nanti ya. Kalau misalnya isu ini ya, isu benturan antara TNI dan Polri mungkin akan bisa menajam isu di Jawa Tengah. Lihat aja nanti kalau itu bergulir, semakin menguat kecemasan itu. Nanti kan ada pernyataan dari Panglima dan Kapolri untuk kemudian kita ada statement begini menjamin tidak akan terjadi. Saya jamin itu. Minimal Kapolda sama Pangdam itu juga sudah akan memberikan statement makanya kemarin kan ada yang ngobrolnya kan gini. Jadi bahan lucunya gini Pak Has. Selama beberapa tahun terakhir ini TNI Polri itu sinergi. Akhirnya muncul Pak Andika sama Pak Lutfi. Wah, ini berarti sinergitas TNI Polri terancam di pilkada Jawa Tengah. Enggak lah. Menurut saya enggak. Wah, hoping kok. Bodoh-bodoh kan bahaya nanti ketika ada acara TMMD mereka orang gabung kan ya repot. Karena selama ini kan TNI itu kecurigaannya jurnalis itu. Kalau saya melihat kok tidak sampai ke sana ya. Tidak sampai ke situ. Ya, karena kan ini misalnya saya berpikir ya para petinggi TNI dan Polri yang mengamati tentang keamanan pertahanan itu kan melihat kita sedang pada masa-masa yang ini sebenarnya ada banyak masalah kan, ada banyak krisis, Ukraina seperti itu, China seperti itu, kemudian ada banyak potensi-potensi yang itu bisa menimbulkan kehebohan di negeri ini. Jadi apakah benar mereka akan membiarkan urusan pilkada ini sampai kemudian itu? Sementara ada begitu banyak ya. Betul. Transisi pemerintahan ini kan kita masih belum lihat ini semut apa enggak ini nanti. Oktober nanti urusan IKN dan
sebagainya itu ada banyak PR. Jadi saya tidak terlalu tidak terlalu cemas dan khawatir tentang itu karena pasti kepentingan lebih besar pasti akan diamankan lebih dahulu. Diamankan lebih dahulu. Toh dan ini kan Jawa Tengah. Iya. Bukan Indonesia. Jawa Tengah ini kadang-kadang ada yang menyebutnya sebagai miniatur politik yang ada di Indonesia. Solo toh, Jawa Tengah. Anggaplah kita Solo. Solo. Dan barometer kan barometernya yang Solo. Kok bukan DKI? DKI kan juga sama sebenarnya. Tapi karena mungkin kandidatnya itu tidak dari dua kesatuan yang berbeda, jadi wis biasalah peristiwa politik biasa. Betul. Ini menjadi catatan. Saya belum lihat, saya tidak punya data ya. Di tempat lain apakah seperti ini ada? Kayaknya memang yang paling besar gaungnya Jawa Tengah. Jawa Tengah. Faktornya saya lihat memang ada dua, karena kebetulan memang dua kandidat dari TNI levelnya sudah tinggi, dan yang kedua ini ada histori di mana kandang banteng bisa ditembus itu. Betul. Sehingga kemudian ini menjadi luar sesuatu biasa. yang ramai. Yang lainnya pilkada yang lainnya kan biasa-biasa lain. Kayak rane pilkada kan. Tapi cukup di Jawa Tengah sangat menarik sekali karena ya kemarin kalau berkaca dari Pilpres ya ternyata seperti yang saya sampaikan di awal dan panjenengan tidak begitu sepakat. Hancur lebur itu tadi kan itu. Artinya kandang banteng memang jebol. Artinya ini gengsi politik juga bagi PDI ketika ini nanti juga kalah. Ya, menurut saya ini nanti akan agak beda karena ini bukan Pilpres. Betul. Ya, ini pilihan gubernur, kemudian nanti kalau misalnya di kasus Solo kan wali kota. Ya, tidak sebesar kemarin lah. Ya. Karena kan kalau kita lihat misalnya dari sisi koalisi aja lebih cair. Kalau kemarin kan betul-betul head-to-head berhadapan. Sekarang enggak, yang ini ngewangi Rono. Berdiri di dua kaki berarti. Ya, bisa jadi. Rono ini aman aja. Sebetulnya seluman matan selamat tadi itu ya. Iya kan gitu. Ya jadi ya itu concern, itu menjadi concern, tetapi menurut hemat saya kayaknya tidak terlalu harus sampai kemudian menimbulkan kecemasan yang berlebihan ya, karena ada dua kandidat dari dua angkatan ini atau dua lembaga ini. Publik atau masyarakat di Jawa Tengah diuntungkan tidak sih dengan adanya dua kandidat yang ini? Nyun pangapunten. Artinya oke lah kalau mereka elit politik itu melihat bahwa ini pokoknya harus kita kuasai, ini harus dikuasai. Artinya publik merasa terwakili enggak ketika nanti dua kandidat ini yang kan, salah satunya. Nah, kalau kita lihatlah nanti ya, kita lihat. Sebenarnya kan itu nanti ujiannya ada pada ketika hari H pemilihan kan. Apakah publik merasa itu nanti memang jangan-jangan ini cuma pertentangan elit rebutan siapa yang menang satu tempat, itu kan. Tetapi tidak ngurusi sampai level persoalan di Jawa Tengah gitu kan ya. Nah itu menjadi catatan dan itu menjadi pengamatan, dan menurut saya memang civil society nanti harus kritis. Ini kan masih pendaftaran dan sebagainya. Nanti kalau sudah penetapan, sudah masuk masa kampanye, itu yang nanti harusnya disorot. Bukan lagi bicara soal TNI dan Polri-nya, dualisme itu, tetapi masalah apakah masing-masing kandidat kontestan ini akan bisa akan menguntungkan rakyat enggak, memajukan kita apa enggak. Itu yang lebih lebih penting menurut saya yang perlu dilihat kan di sini. Perkara sekali. Elit itu rame akhirnya golek kandidat yang paling bagus, tapi ketika rakyat terabaikan ya ngapain? Itu kan jadi catatan, akan jadi catatan yang luar biasa. Dan terus terang kita sudah mulai mengalami sebenarnya potret itu ya. Kita melihat popularitas Pak Jokowi itu kan luar biasa tinggi dulu awal. Akhir-akhir ini kan menurun. Kita mengatakan menurun ya karena begitu banyak komentar negatif dari netizen, dari terlalu banyak. Nah itu kan menunjukkan bahwa kita masyarakat pun, rakyat pun memperhatikan itu. Tidak semata-mata figurnya nanti pasti akan memperhatikan. Dan itu kan kasus ini menurut saya apa yang terjadi perkembangan ini menunjukkan bahwa civil society semakin berani. Ya, karena kan berarti negaranya semakin demokratis. Tidak ada lagi yang ditangkap dan diculik. Ya walaupun kalau kita lihat di media sosial itu kan bahasanya kan ngeri-ngeri, vulgar banget. Tapi kan nggak ada yang diculik atau kayak apa dulu itu ya. Ya saya jadi teringat itu, saya ngomong ke mahasiswa saya semester 1 dan 2. Ya kamu tahu tentang peristiwa 98. Mereka nggak ngeh sama sekali. Jadi waduh. Saya mahasiswa baru soalnya 98. Lah iya. Ya tahu lah daldu. Ya, artinya masyarakat, rakyat akan mengamati. Siapapun yang menang nanti pasti akan diamati. Dan sekarang ada media untuk bersuara yang tidak bisa direpresi sama sekali. Tidak bisa, zaman dulu masih bisa ditelepon, masih bisa di-blader. Sekarang enggak bisa. Podcast Suara Merdeka tutup, sesuk buka langsung apa nanti buka lagi sudah. Malah ketika nanti ditutup akan lebih besar lagi. Iya, pasti ini ada apa kalau ditutup itu ya follower itu kok bilang. Padahal narasumbernya bahas cara itu yo ora nyinggung sapa-sapa, ngerti-ngerti dibreak. Bareng ngundang kuwi kok ditutup berarti iki narasumbernya sing ndak masalah kuwi.
Oh biasanya aman-aman baik lagi. Siapa bisa kok ditutup. Ini kalau istilahnya sekarang wah ini di politik pembicaraan di tepi jurang. Wah, itu jurang ke arah mana? Ngeri banget kan itu. Ya, artinya kan masyarakat juga tidak perlu khawatir dengan apa yang ada di benak mereka terkait dengan terjadi gesekannya antara TNI dan Polri di Jawa Tengah. Ya, tetapi juga tidak berarti kemudian diloske ya, karena kemungkinan ada. Jadi saran saya sih memang kita sebagai civil society, masyarakat Madani ngawasi terus. Begitu ada indikasi, ini kayaknya mau itu bersuaralah, bersuaralah. Ya. Dan suara rakyat sekarang lewat media sosial sekarang didengarkan. Koran wis saiki ngrungokke apa sing trending ning media sosial tadane berita kok kan kebalik dari situ. Kalau dulu kita malah media sosial itu ngutipnya dari dulu media mainstream menentukan agendanya. Betul. Sekarang kan kebalik. Media sosial, agenda yang ada di media sosial itu yang kemudian diacu karena itu yang dianggap penting dan oleh lebih, publik untuk dibicarakan. Lebih sakit begini Pak. Kadang-kadang lebih sakit, lebih nyakitan gini yang kita alami. Jurnalis. Media mainstream saya kira dipercaya, padahal benar. Betul. Tapi media sosial yang belum tentu kebenarannya itu malah jadi acuan. Dan itu menarik mereka. Penelitian mungkin 2022 2021 di India itu sama. Gitu jadi orang lebih percaya kepada selebritis dan influencer ketimbang kepada media mainstream ataupun politisi atau apa pejabat pemerintah. Sebentar. Kalau panjenengan mengatakan influencer, berarti langkah Pak Jokowi mengajak beberapa influencer beberapa kali ke EKN itu betul. Untuk kepentingan tapi influencer itu malah dipisu-pisu itu. Nah netizen malah do protes. Wow, ngajak wong kaya ngono nganggo duitku dan sebagainya. Loh, kan itu bisa backfire toh, balik dhewe toh. Artinya sebenarnya sekalipun influencer itu punya pengaruh follower yang luar biasa, publik itu punya pendapat sendiri dan sekarang mereka bisa menyuarakan itu bebas, dengan mudah, bebas. Sangat bebas sekali. Jadi kan angel dari pemimpin zaman saya jadi isu-isu Indonesia. Berarti ngeten calon-calon pemimpin usuran sang nganggo influencer lah daripada nanti dibisu-bisu netizen. Ya tergantung influencer. Ya itu kan bukan masalah influencernya sebenarnya. Untuk sesuatu yang baik orang akan, tapi tentang apa, untuk keperluan apa itu loh yang kemudian membuat bertanya apa ya ini ya. Gitu. Ngapunten Bapak, kalau tadi kita berbicara soal Andika sama Pak Lutfi, sama-sama punya basic militer, satu Polri, satu TNI. Betul. Ketika panjenengan tadi mengatakan masyarakat yang nantinya harus mengawasi dan kritis ketika terjadi sesuatu hal yang mungkin dianggap melenceng dari kitohnya. Artinya ketika dua kandidat ini juga menyampaikan mungkin visi dan misi, apakah masyarakat Jateng itu juga sudah bisa melihat, bisa membedah dan menerima? Karena jangan ngapunten, kulturnya kan berbeda. Betul. Iya, mungkin tidak akan semua ya Mas ya. Karena kan bagaimanapun juga kan kadang-kadang untuk kelompok masyarakat tertentu visi misi ora digagas kok. Ora digagas. Iya kan? Ya ora digagas. Bansos, Pak. Bansos ya. Miro. 500.000 aku ganti. Itu. Aku tahu rasa tak dadi pengamat we. Nunggu sing ngeteri bansos. Saya itu nunggu ra teko-teko. Iku ora nek sing ngei serangan fajar iki. Bahaya. Kalau mengatakan ketemu panjenengan bahaya. Iya, saya konangan. Iya. Nah, kita sedang berada, saya melihat juga itu kan perkembangan demokrasi kita ya. Artinya memang kita masih ada di level itu. Ya, masyarakat kita kebanyakan masih ada di sana. Ketika kondisi perekonomian, kesejahteraan itu belum seperti yang diharapkan, maka metode atau cara seperti itu akan diterima dengan tangan terbuka. Ya kan? Bagi beberapa orang mungkin misalnya ya money politics itu ya, bagi beberapa orang kaya ngono kok kemudian itu bagi beberapa orang itu berarti besar loh. Iya. Dan itu kan menjadi faktor juga yang menyebabkan biaya politik kalau beberapa orang mengatakan di Indonesia itu masih terlalu tinggi. Entah orang tinggi bayar influencer Mas, entah tinggi itu. Ya, sehingga akhirnya sosialisasi baliho barang Pak. Saya kemarin ketemu dengan salah satu, dia tahu tadi konsultan dia ngobrol itu. Akhirnya kita itu teori politik demokrasi orang berlaku kabeh. Lalu yang berlaku adalah timing dan berapa. Jadi gitu ya? Berapa dan kapan memberikannya itu justru yang paling penting dari karena kalau kita tidak menonton timingnya, jur-juran kong ngarep ya tekan hari tekan hariannya. Nah, jadi memang ini ilmu baru ya. Tapi itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang sehat untuk sebuah demokrasi. Ya kan kita pengennya adalah orang memilih dengan rasional, dengan pemilih dan gagasan-gagasannya itu juga bisa disampaikan. Fakta yang ada sekarang masih begitu. Saya tidak tahu sampai berapa lama lagi ya kita menunggu
untuk itu kemudian berubah dan berkembang. Benar-benar rakyat itu memilih pemimpin yang sesuai dengan. Betul. Ya, dan itu membuat kita harus bicara bagaimana sih pendidikan politik di negeri ini. Kan gitu masalahnya ya. Apakah memang masyarakat takutnya dibiarkan benernya tetap ngono. Betul. Supaya kita tetap bisa pakai cara-cara yang saat ini dilakukan, apakah itu dengan money politik, bansos dan sebagainya. Ya, karena ketika itu dipintarkan, akhirnya nanti betul-betul mereka cerdas, pemilih cerdas, ya itu kan itu nggak akan mempan lagi ya iya, itu. Yang tompo duitnya rasa dipilih misalnya gitu ya. Itu lebih bijak. Lebih bijak gitu. Ketika saya sudah tidak suka, saya tidak boleh dong. Saya boleh dong tidak menyukai figurnya. Iya. Tetapi ketika dia yang diberikan kepada saya bermanfaat, kenapa harus saya tolak? Betul. Lagian itu semuanya di bawah tangan. Emang ada yang tanda tangan fakta integritas karena sudah menerima bansos harus pilih ini di atas enggak ada. Saya ngomong enggak ya ora iso dituntut kok renek witang sini. Betul. Wong nganggo fakta integritas iso dibelokke. Nah, makanya apalagi. Tapi masyarakat juga sudah cerdas, Pak. Artinya mereka sudah sangat sadar sekali karena pengalaman politik yang panjang sekali mereka digiring rene. Aku ki dicedhaki gune arep butuh ngene. Betul sekali. Itu juga itu kan catatan itu nanti ya, catatan. Jadi masyarakat juga pasti akan melihat ya. Nanti dulu kandidat ini apakah hanya mendekati saya ketika butuh ini ataukah nanti ya. Dengan logika sederhana mungkin dari kelompok masyarakat kita ya, bukan yang canggih-canggih para pengamat itu. Iya, bukan. Tapi kan kasus nyatanya adalah pemilih terbanyak itu kelompok masyarakat orang biasa, orang kebanyakan itu ya. Para ahli-ahli itu mungkin malah golput itu saking stresnya. Para pengamat rasa milih wae. Lagi milih sapa-sapa ya tetep padha wae kan itu. Iya, gitu. Tapi yang paling utama di masyarakat ya sapa paling hari itu mendekati saya ya hari itu yang akan saya. Iya. Nah, makanya kan tadi ya konsultan itu benar ya. Berapa dan timing ya. Jam berapa hari siang. Tapi sama-sama tim pemenangan itu pasti juga punya timing masing-masing. Betul. Takutnya tubrukan iki. Timingnya udah tepat ya bareng. Saya yang badi, Pak. Ya itu guyon-guyon yang terjadi. Tapi fenomena itu ada dan kita kan tidak ada yang berharap seperti di Bangladesh. Tidak yang berharap sampai negaranya sampai kuaco kayak gitu. Perdana Menteri ngantek lungo saking wedi arep kita kan pasti tidak ada satupun yang ingin itu. Kita sudah cukup mengalami trauma itu. 98 kita mengalami itu. Apa ada yang mau ngulangi itu? Kan enggak. Sehingga makanya tadi ya ketakutan perbenturan dua institusi itu saya pikir itu pasti akan dijaga baik-baik. Dan cara tanya adalah ketika publik masyarakat luas melihat ada indikasi apakah dilakukan oleh oknum atau di kelompok tertentu bersuaralah. Pasti Panglima TNI dan Kapolri akan mendengarkan itu ketika itu jadi viral trending topik di media sosial. No viral no justice. Wah, no viral. Itu ngeri bahasanya seperti itu. Jadi sekarang memang yang menjadi kekuatan publik itu adalah ketika mereka sudah terbentur karena beberapa kali kita melihat fenomena yang ada di negeri kita ini. Ya, ketika viral baru. Nah, berarti kan uang lebih wedi karo masyarakat timbang netizen banget karo Gusti Allah loh. Iya, Pak. Berarti netizen masih ngomong lagi wedi, Gusti Allah sing ngomong meneng wae ora masalah. Jadi luwih kuasa netizen itu untuk mempengaruhi orang tuh ya. Luar biasa itu. Saya kan luwih wedi karo bojo. Karo Gusti Allah. Iki luwih wedi karo netizen. Iya, betul. Jadi ya catatannya saya yang ikat itu. Luwih wedi alih sinten, Pak? Luwih wedi karo netizen. Karena kan kita harus menyadari ternyata dampak dari viralitas di media sosial itu kan memang luar biasa. Luar biasa. Dan netizennya sok ora mikir kok nek komentar catu wis karemu wis kebacot ya. Kadang-kadang mereka rame sih pada satu kemudian netizen itu terus akhirnya nunggu klarifikasinya saja. Ya lah iya. Ada video klarifikasi dan lainnya. Ya kan orang kemudian bukannya dia mengaku salah karena salah memberikan info, nunggu klarifikasi. Mau klarifikasi dibully meneh. Wah, warna kelaminnya salah. Iya, jadi luar biasa. Nah, itulah fakta berdemokrasi. Kebebasan pendapat dan sekarang ada medianya. Nah, kita harus siap itu. Saya nggak bisa ngelarang kok. Para pejabat, public figures, dia harus menyadari bahwa itulah fakta demokrasi yang ada sekarang di Indonesia. Silahkan di-manage caranya piye. Kan gitu kan kemudian pertanyaannya. Tidak bisa menyalahkan, nggak bisa menyensor, nggak boleh membungkam. Ya, nggak boleh beredel juga. Nggak boleh beredel, ya udah. Ya, silahkan hidup dengan suasana seperti itu, ya, di mana sudah tidak bisa ngontrol lagi media, terutama media sosial. Itu kenyataan yang dihadapi para politisi, para pemimpin, para. Tapi di satu sisi memang harus hati-hati juga dengan media sosial karena mungkin di lapangan tidak begitu
rame. Iya. Tapi di media sosial rame. Nah, itu kan bisa jadi pemicu. Betul, Pak, betul. Dan itu jadi masalah ya. Betul. Sehingga itu kan memang literasi media itu penting sekali ya. Akhirnya apa yang muncul di media sosial belum tentu separah itu di senyatanya. Di kenyataannya kan tidak separah itu. Nah persoalannya kan memang netizen kadang-kadang memang tidak bisa untuk verifikasi. Betul. Atau nggak peduli. Nggak peduli. Ya, pokoknya langsung rame, oke nanggapi, like, komen. Mbok ben wong ngaku yo nganggo nama samaran. Iya, sing penting iso akun fake kadang-kadang kan seperti itu. Betul sekali. Jadi ini juga menjadi ngapunten kalau kita kembali ke Pilgub ini. Artinya ini juga menjadi salah satu tugas dari calon-calon dan tim suksesnya untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Edukasi dan kemudian memanage, memonitor bagaimana itu. Ya saya tahu lah karena kan pasti tiap-tiap orang akan punya tim. Saya tidak mau pakai kata kasar buzzer ya, tapi tim komunikasi di media sosial pasti ada. Pasti ada yang merancang pesan kemudian menyebarluaskan dengan jaringannya masing-masing. Dan mereka ketika menangkap sesuatu isu, kalau istilah saya kan gini, iki langsung nyekel bahan goreng wajan, lebok ke wajan digoreng langsung goreng. Iya. Dan itu yang akan terjadi pasti ya karena memang serangan udara istilahnya orang ya itu memang pasukan udara masih efektif sekarang sampai ini ya. Pasukan udara. Basic mereka punya sama-sama intelijen yang kuat loh. Ya, dua kandidat ini. Ya. Pak Andika apalagi tuh? Apalagi. Menantunya Pak Indro Priyono. Wah, itu kan raja intelnya Indonesia. Iya. Betul. Jangan melihat ini ada gengsinya, pertarungannya dingin antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Saya nggak mau mikir sampai sejauh itulah ya. Tapi kalau PDIP merasa harus comeback, menurut saya benar. Karena kan memang kemarin itu menurut saya Pilpres itu sesuatu yang mengejutkan ya. Jawa Tengah, Solo juga ya. Ngatasi ya. Legislatif itu habis semua kok sampai untuk menunjukkan saya milih legislator dari partai ini, tapi nggak milih calon calonnya presidennya. Dan itu kan menarik dan itu anomali toh, anomali dan bisa jadi ya. Sekarang kan menurut saya kalau lihat berapa fenomena itu kan PDIP, saya kan ngomong brand ya, PDIP kan dalam tanda petik dikeroyok. Di Solo itu kan cuma PDIP yang punya calon. Betul. Yang lainnya kan ngumpul di satu koalisi. Di Kimples. Di Kimples itu ya. Betul. Nah kita akan lihat itu dan itu betul-betul pertarungan. Menurut saya pertarungan dari sisi partai ya, partai politik itu di Jawa Tengah maupun di Solo nanti secara khusus ya karena kan itu tapi MK kemarin tuh memang menguntungkan ya PDIP jadi punya calon yang DKI bahwa sebelumnya kan bisa mencok gitu. Bisa betul. Iya, tapi akhirnya walaupun calonnya yang diajukan kemudian membuat orang terkejut juga lu iki ya ora foto iya kancane Pak Jokowi meneh padahal PDIP menimbulkan banyak spekulasi Joso sing ngongkon Pak Jokowi iki banyak yang mengatakan seperti itu berarti iki ya guru calonnya Pak Jokowi meneh berarti loro-lorone ngene Pak Jokowi betul sekali menarik sekali sebenarnya. Jadi Pak Jokowi itu memang betul sumber. Beliau tinggal di sumber itu memang jadi sumber apapun itu. Sumber apapun. Sing ngomong jenengan. Apapun kan bisa positif. Iya, karena ngapunten beliau tinggal di sumber. Opo-opo jare pengamat yang ada di Jakarta itu guru-guru Pak Jokowi. Berarti sumbernya ada di Jokowi. Gara-gara ngomongannya pengamat sekarang yang memang membuat saya agak jengah itu ya. Kemudian kota Solo dikonotasikan negatif lho. Wong Solo, anake wong Solo. Waduh aku. Iya, padahal sing ngenten kan anak ibuke. Anake wong Solo ki ndak anak piro kok kemen bapake wong Solo. Iya, kalau ngapunten kalau di Sukoharjo kan ada anak ibuke. Kalau yang di Karanganyar ada anak Pake ya nonton lho bahas. Ada orang anak wong kenal kan nambah jenenge Pak tambahin ning gurine. Soale sing ngarepe wong kenal. Iki sopo to barengan? Oh, tetanggane jenengan. Itu fakta di lapangan. Maksud saya begini, itu fenomena. Itu kapan-kapan kita bahas lagi aja, Mas. Jangan hari ini. Betul itu. Jadi karena yang ngapunten ikar nyalan kok juga jenenge bapake kan itu to. Wong urung terkenal kok nekat arep maju, kowe terkenal lo sik, wong kenal lagi. Makanya kan fenomena Komeng Uhui itu kan menarik. Dia terkenal dengan dirinya sendiri ya gampang sekali. Ora nganggo bin sapa to, Dek? Dan fotonya pada saat di jalan pun sak gelem. Ya sak gelem ya. Itu yang dikenal di publik. Ya karena memang dia sudah walaupun bidangnya beda tapi dia populer benar itu. Ada yang tidak populer kok masih nekat maksa untuk itu. Menurut saya itu ya fenomena kalau orang Jawa kan itu nggih mongso belum waktunya. Dan itu menjadi catatan sebenarnya bagi kita yang tahu. Walaupun sekarang mengatakan nggak apa-apa lah muda dan sebagainya. Saya tidak mengatakan melarang orang muda, tetapi rekam jejakmu itu di publik itu seperti apa dulu. Ya. Jangan sampai tiba-tiba
langsung jadi di top manajemen padahal nggak pernah ada jadi kader di sana dan sebagainya kan itu track recordnya di lapangan ya, kan itu ya kan membuat ini anomali, tidak wajar, sesuatu yang tidak wajar, tidak alamiah itu bisa berbahaya. Pokoknya tulungan di Pak Ayu tahu ngewangi kowe mungkin seperti itu kadang-kadang batinnya mbok tahu diri itu loh, ngurene wong kenal kowe kok nek maju. Oh, tapi kan orang ampun dibongkar hari ini Pak. Ampun dibongkar hari ini. Nanti next time tenang sobat alasan-alasan. Pak Caryo ini masih akan membongkar anaknya Pak E. Pokoknya tenang saja. Kita tidak akan terhenti hari ini saja. Hari ini kita Pak Andika sama Pak Lutfi dulu. Siap. Iya gitu. Satu lagi nih. Mas tadi ya, monggo sambil diunjuk enggak apa-apa. Nanti malah kita ngobrol-ngobrol ketekap dhewe kan enak kan.